Selamat pagi anak-anak. Sekarang pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, perhatikan ya. Nah, ciri-ciri kalimat langsung satu yaitu bertanda petik dalam bahasa tertulis ya, diberi tanda petik. Terus intonasinya bagian kutipan berada lebih tinggi dari bagian lainnya. Yang kemungkinan susunannya itu adalah pengiring koma kutipan ya, atau bisa juga kutipan kemudian pengiring. Bisa juga mari kutipan, pengiring, kembali kutipan. Nah, ini menurut susunannya. Sekarang huruf pertama pada petikan, ya, ada tanda petik, langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, ya. Nanti antara pengiring dengan kutipan itu ditandai dengan batas koma. Nah, bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang definisi kalimat langsung itu apa? Kalimat langsung itu adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Bagian kutipan dalam kalimat langsung ini bisa berupa kalimat perintah, bisa berupa kalimat berita, atau kalimat tanya. Nah, bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisahkan dengan tanda baca koma. Ya. Jika di dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda koma. Dan huruf pertama kata sapaan itu menggunakan huruf kapital. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan wajib menggunakan tanda baca titik 2. Ini bisa kamu lihat di buku-buku bacaan ya, yang biasanya kamu baca dalam bahasa Indonesia. Oh, ada yang jadi ibu, ada yang jadi Ira, ada yang jadi Dimas. Nah, itu mesti diberi tanda petik. Nah, contoh kalimat langsung. Kata mawar, koma, tanda petik, baju itu bagus, tutup petik. Ya. Jadi yang di dalam tanda petik itu merupakan kutipan. Kata mawar itu pengiring, yang mengiring. Jadi kutipan itu bisa berupa perintah, bisa berupa berita ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke. Sekarang contoh yang kedua. Ini susunannya tadi pengiring kutipan. Sekarang dirubah, kutipan dulu baru pengiring. Contoh yang kedua yaitu dalam tanda petik, baju itu bagus, koma, tutup petik, kata mawar. Nah, di belakang koma karena pengiring
itu tidak perlu memakai huruf besar kecuali nama orang. Kata itu tidak memakai huruf besar, ya. Mawar pakai, kenapa? Karena mawar nama orang. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Ibu bertanya, koma, tanda petik. Nah, di dalam tanda petik ini sebagai kutipan harus memakai huruf besar atau huruf kapital. Yang pertama, kamu belum berangkat? Ya, ibu bertanya, kamu belum berangkat? Nah, kamu belum berangkat ini adalah merupakan kutipan. Maka huruf besar yang pertama. Nah, yang keempat, kamu belum berangkat? Tanya ibu. Ini adalah sama, maksudnya sama 3 dan 4, cuma susunannya berbeda. Pengiring, kutipan, kutipan, pengiring. Ngerti ya nak? Mengerti? Jadi kalau pengiring itu orangnya yang berkata, ya. Tapi kutipan adalah bisa kalimat berita, kalimat perintah, atau yang lainnya. Oke? Nah, contoh yang lain. Kata, ini nomor 1. Ayah berkata, koma, ini tandanya pemisah, ya. Tanda petik. Panas sekali cuaca hari ini. Tutup petik. Baru titik. Nah, kalau kata ini yang jadi kata pengiring yang mana? Ya, pintar. Yang pengiringnya adalah ayah berkata. Nah, kalau panas sekali cuaca hari ini adalah apa? Nah, kalau kamu lupa, kamu bisa diingat-ingat kembali, bisa buka, ya, nanti bisa dilihat. Oh, tak ulang, misalnya diulang begini, ya bisa, ya. Oke, kamu ngerti ya? Ingat. Pokoknya yang ada di dalam tanda petik itu kutipan. Ini kutipan. Kalau ayah kata pengiringnya. Nah, sekarang yang kedua, tolong ambilkan obat. Ini merupakan kalimat apa? Tolong ambilkan obat ini adalah yang termasuk kalimat perintah, ya, menyuruh dia. Kata ibu kepada Santi. Jadi ibu menyuruh Santi minta tolong mengambilkan obat. Nah, ini termasuk kalimat langsung karena ada tanda petiknya, ya. Nah, yang menjadi pengiring adalah kata ibu kepada Santi. Kalau tolong ambilkan obat termasuk adalah apa, Nana? Nah, PR untuk kamu. Ya. Oke. Sudah? Kamu pasti bisa. Sekarang yang ketiga dan keempat, 5 juga. Ya. Ini sama. Siapa yang tahu? Oh, pintar. Ternyata anak-anak masih ingat yang katanya tolong ambilkan obat itu adalah
kutipan. Ya, pintar. Nah, yang ketiga, kalau kamu itu hanya untuk mengetahui saja, kalau ada soal nomor 3 ini seperti kalimat langsung ini, kamu harus istirahat. Itu juga perintah. Kamu diperintahkan untuk istirahat. Ya, pintar ya. Kalau yang pertama panas sekali, itu adalah berita. Dia memberitahu kalau cuacanya panas. Oke. Ini kamu bisa baca sendiri sampai 5. Kemudian kita lanjut ya. Nah, definisi sekarang kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang memberitahukan hasil kutipan dalam bentuk kalimat berita. Kalimat tak langsung merupakan ragam kalimat berita yang menyatakan peristiwa atau kejadian dari sumber lain yang disusunannya diubah oleh pembicara, tidak mengungkapkan kembali kalimat seperti sumbernya ya. Oke. Ciri-cirinya yaitu tidak menggunakan tanda petik. Tadi kalau ada tanda petiknya di atas itu diingat, oh itu kalimat langsung. Ya, langsung ya. Jadi orangnya langsung bicara pada yang diajak bicara. Ya. Jadi kalau kalimat tidak langsung yang menyampaikan itu orang lain, ya. Kalau tadi langsung objeknya langsung, jadi orangnya langsung bicara dengan objeknya. Oke. Kedua yaitu intonasi mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Ketiga ini perlakuan yang dinyatakan pada isi kalimat itu langsung mengalami perubahan. Misalnya kata saya, aku itu bisa menjadi dia, ia. Kata kamu, dia menjadi saya atau orang, nama orang. Kata lain ya, sing lainnya yaitu kata kalian, kami bisa menjadi mereka. Nah, di samping itu kata tambahan biasanya di dalam ciri-ciri kalimat tidak langsung ini ada kata tambahan. Yang sering muncul itu adalah bahwa, agar, sebab, untuk, supaya, tentang, dan masih banyak lainnya ya. Oke. Ini saya beri contoh sebelumnya, ini contohnya. Nah, Leo berkata bahwa dia akan pulang cepat. Jadi Leo berkata bahwa itu merupakan kata tambahannya. Dia itu kata ganti orang. Ya. Dia akan pulang cepat. Jadi orang lain yang bilang, kalau kalimat langsungnya ya, Leo berkata, koma, tanda petik, ia akan pulang cepat, tutup petik. Ya. Itu Leo berkata langsung, tapi kalau tidak langsung
yang menyampaikan, misalnya saya, Leo tadi berkata bahwa dia akan pulang cepat. Nah, ya, ngerti ya? Jadi kata tambahnya itu saya warnai dengan merah, yang biru itu kata ganti. Ayah berpesan agar kakak rajin belajar. Nah, ayah berpesan agar itu merupakan kata tambahannya, kakak kata ganti orang. Kalau kita jadikan kalimat langsung bagaimana? Ayah berpesan, koma, tanda petik, kakak harus rajin belajar, tutup petik, ya. Nah, sekarang kalau ketiga, Pak Guru minta supaya mereka membuat PR. Supaya itu adalah tambahannya. Mereka adalah kata ganti orang. Oke. Nah, kamu bisa baca sendiri ya sampai 5. Nah, contoh yang lain. Ini contoh kalimat yang tidak langsung. Paman mengatakan bahwa cuaca hari ini sangat panas. Nah, ini tadi kalimatnya yang tambahan yang mana? Oke, pintar, yaitu bahwa, ya. Itu bahwa itu adalah kalimat tambahannya. Nah, kalau kalimat langsung tadi paman berkata, di sini dirubah menjadi mengatakan, ya kan? Nah, titik duanya, komanya titik 2 diganti dengan kata bawah. Bawah. Ini kalau tadi tidak ditambahi bawah, ya. Sekarang kalimat tidak langsung, jadi paman mengatakan bahwa cuaca hari ini sangat panas. Saya contohnya. Nah, yang kedua, ibu mengatakan kepada Santi untuk mengambilkan obat. Kalau kata langsungnya, ibu berkata kepada Santi, koma, titik 2, ambilkan obat, ya. Bisa tutup petik. Nah, sudah anak-anak jelas ya. Ini tidak saya baca satu persatu soalnya latihannya. Sekarang saya mau memberi latihannya. Nah, buatlah, kalau tadi sudah jelas, kamu nanti buatlah latihan setiap gambar, ya, setiap nomor menjadi kalimat langsung dan tidak langsung dengan contoh gambar itu. Terserah kamu. Misalnya dia sedang bicara, oh minum. Nah, misalnya Santi berkata, koma, titik 2, saya suka minum teh hangat, ya.
bisa kalimat itu kalimat langsung. Kalau tidak langsungnya kata Santi atau Santi mengatakan bahwa ia suka minum teh hangat. Ini contoh. Tapi terserah kamu, silakan kamu mengerjakan dengan kata-katamu sendiri. Ya, saya tidak memberi banyak, hanya 3. Berarti 3, 1 nomor ada 2, berarti 6 ya. Ada 6 kalimat. Satu kalimat. Nomor 1 kamu buat dulu kalimat langsung. Bawahnya kalimat tidak langsung. Nomor 2 kalimat langsung. Bawahnya tidak langsung. Jangan lupa kamu beri tugas, nama tugasnya dan tanggal pengerjaannya. Oke? Ya. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Terima kasih.